Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Semua adik-adik yang ada di rumah pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah meskipun secara virtual, tetapi teacher yakin kita semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan bersukacita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan mengawali ibadah ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Syukur Tuhan, pada hari ini, di minggu ini, kami semua anak-anak Tuhan, meskipun dalam keadaan pandemi, meskipun kami ibadah secara virtual, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan apabila sampai pada minggu hari ini, Tuhan masih boleh anugerahkan kesehatan, Tuhan masih boleh anugerahkan kami sukacita bersama dengan keluarga kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, meskipun secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Pasti siap semua ya. Jadi kita akan mengawali ibadah kita dengan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri dan ikuti gerakan Tante Diana. Oke? Ayo mari kita menaikkan pujian ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, ajung ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, goyang ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekali kita angkat pujian kita ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, goyang ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Masih kuat berdiri? Masih, jangan enggak. Kami aja enggak capek berdiri di depan ini ya. Oke, adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dalam keadaan berdiri dengan menaikkan pujian kita dalam Yesus kita bersaudara. Semangat kayak tantenya yang di depan ya. Oke.
mengingatkan bahwa jika adik-adik ingin memberikan persembahan, maka boleh disampaikan langsung ke gereja atau boleh dititipkan kepada orang tua, kemudian diberikan kepada guru sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita menaikkan pujian kita, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Nya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Nya. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah kita secara virtual, Ibu yakin dan percaya anak-anak kami di rumah masih tetap semangat, iya kan? Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Ibu minta semuanya menyiapkan Alkitabnya. Ayo, siapkan Alkitabnya dulu yuk. Iya, kalau sudah siap Alkitabnya, kita satukan hati kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur di hadirat-Mu Allah Bapa yang baik, karena kami sungguh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami beroleh kesehatan, bahkan keselamatan yang hanya daripada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi COVID-19 yang begitu mewabah pada bangsa dan negara kami ini, termasuk kota Jambi ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan senantiasa dalam perlindungan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami, sekalipun melalui virtual ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, bahkan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa memohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan hati kepada kami, terutama bagi anak-anak sekolah minggu kami yang di rumah, sehingga anak-anak sekolah minggu kami boleh dengan hati, kerendahan hati yang dari Tuhan, mereka mau mengikuti ibadah ini. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan hanya dengan berkat pertolongan-Mu saja. Bahkan berikan kekuatan, kemampuan yang hanya daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini permohonan kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baiklah adik-adik, kita sudah menyiapkan Alkitabnya bukan? Iya, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yang terambil dari 1 Samuel 17. 1
1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Kalau sudah menemukan, Ibu akan membacakan dalam nama Yesus dengan judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Tuhan menyelamatkan, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Sedemikian firman Tuhan. Adik-adik, Ibu mau tanya. Setiap ibu hobi bawa firman kok tanya terus ya. Siapa yang tahu, ini pasti kelas 6 tahu ini, bangsa Indonesia dulu berperang melawan penjajah dengan apa? Ayo, coba, siapa yang ingat? Tante di sini ada yang tahu enggak? Iya, bangsa Indonesia berperang dengan bambu runcing. Ya, ada yang ingat? Ada yang tahu? Dulu bangsa Indonesia merebut kemerdekaan itu dengan bambu runcing. Sedangkan bangsa penjajah pakai senjata yang lengkap, atau dengan katakanlah senjata api, atau macam-macam senjata mereka sudah modern pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ya karena Tuhan berkehendak, karena Tuhan sudah mengizinkan bangsa Indonesia untuk merdeka, walaupun dengan bambu runcing, bangsa Indonesia tetap menang melawan penjajah, walaupun senjata perang mereka lengkap dan modern. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia, dan itu patut kita hargai. Ya adik-adik? Ya, jadi tema kita hari ini yaitu ketaatan mendatangkan keberanian. Ya,
ketaatan mendatangkan keberanian. Ya, kenapa Ibu bertanya bangsa Indonesia berperang melawan penjajah hanya dengan bambu runcing, adik-adik? Karena perikop kita atau firman Tuhan pada kali ini bercerita tentang seorang yang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang begitu dengan berani, begitu dengan perkasa tanpa alat perang yang ada sama dia, berani mengalahkan seorang yang badannya besar, ya, yaitu si Goliat, ya. Siapa anak kecil itu? Yaitu si Daud. Si Daud itu masih kecil, makanya dikatakan si Goliat, dia masih kecil. Anak kecil, kau ngapain kesini, katanya. Jangankan dengan tombak, diselinti aja mungkin kuping atau kepala si Daud itu. Kalau ditengok perbedaannya, si Daud dan si Goliat itu sangat jauh berbeda. Makanya si Goliat, raja orang Palestina itu, tentara Palestina itu menganggap remeh sama si Daud karena dia kecil. Tetapi apa kata si Daud, adik-adik? Iya, seperti kita baca tadi, dia bilang, saya tidak perlu melawan kamu dengan pedang, saya tidak perlu melawan kamu dengan lembing atau apa segala macam. Si Daud cukup melawan si Goliat itu dengan apa? Dengan batu dan umban. Yaitu umban itu sejenis dengan, katakanlah zaman sekarang ini, katapel. Adik-adik kenal katapel enggak? Siapa yang kenal katapel? Ayo. Iya, jadi umban itu sejenis dengan katapel. Itu dipergunakan biasanya orang-orang yang tukang gembala di hutan. Ya, kalau orang-orang kota sih jarang yang kenal dengan katapel, ya tante ya. Sekarang ini nggak ada orang pakai katapel. Tapi kalau di kampung-kampung sana, kalau kamu pulang kampung masih ada itu anak-anak yang pakai katapel, ya. Lalu katapel itu diisi dengan batu. Lalu datang si Daud, ditariknya batu itu, lalu pas kena dengan dadinya si Goliat. Ya, kalau dipikir-pikir si Goliat yang begitu besar, semua orang takut sama dia. Tetapi si Daud tidak takut sama dia, adik-adik. Karena apa? Karena si Daud tahu Tuhan akan beserta dengan dia. Tuhanlah yang bersama-sama dengan dia untuk melawan orang Palestina itu. Dan juga si Goliat yang orangnya besar, ya, lebih besar dari bombing kali ya. Ya, jadi si Goliat itu orangnya besar. Tapi si Daud tidak takut, anak-anak. Si Daud tidak takut. Karena apa? Dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ya, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Kenapa si Daud yakin kalau Tuhan bersama-sama dengan dia? Karena dia taat kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Kenapa si Daud takut kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan? Karena awalnya, adik-adik biar tahu sedikit ya, si Daud ini anak penggembala yang biasa tinggal di hutan, tidak ada orang, tidak ada, jauh dari keramaian. Sementara di hutan itu, tahu adik-adik, banyak binatang buas, atau katakanlah banyak perampok-perampok di situ yang mau mengambil domba-dombanya. Nah, lalu dengan menghadapi itu si Daud nggak kuat dia menghadapi sendiri, adik-adik. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah dasar si Daud tidak takut lagi untuk menghadapi orang yang besar sekalipun itu namanya si Goliat yang badannya besar. Dia tidak takut menghadapi itu. Dia tidak takut lagi menghadapi perang karena dia sudah terlatih menghadapi masalah-masalah dan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa si Daud tidak takut, sehingga hanya dia berserah kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan beserta dia. Hanya dengan satu batu dia mengumbannya kepada si Goliat, lalu si Goliat itu mati. Dan bahkan di ayat yang lain kita bisa baca kepalanya dipenggal, bahkan kepalanya itu juga dibawa ke hadapan Raja Saul. Ya, bisa kita baca di ayat yang lain. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya, sekarang ini banyak masalah yang kita hadapi.
Bukan orang tua saja yang menghadapi masalah ya adik-adik ya. Adik-adik juga punya masalah kan? Ayo, siapa yang nggak punya masalah? Ya, semuanya punya masalah. Yaitu satu, mungkin masalah adik-adik karena selama pandemi ini tidak bisa belajar secara langsung di sekolah. Banyak tugas dari guru melalui HP, melalui virtual. Nah, pasti berpikir, gimana caranya ya? Mau nanya sama guru, gurunya nggak tahu di mana karena pelajarannya melalui virtual. Mau nanya sama siapa? Nah, sekarang disinilah saatnya adik-adik dituntut untuk taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita taat kepada Tuhan? Menghadapi pergumulan apa? Yang kedua, ketika seperti saat ini, karena pandemi corona ini, kita tidak boleh beribadah langsung di gereja. Nah, tapi walaupun kita tidak beribadah di gereja langsung, kita tetap harus taat mengikuti walaupun ibadah secara virtual. Ya, adik-adik. Ayo, siapa yang tidak mengikuti ibadah walaupun virtual? Ibu tidak dapat melihat, tapi yakin dan percaya Tuhan akan melihat apa yang kita perbuat. Ya, jadi kita harus taat adik-adik. Kita harus taat beribadah kepada Tuhan. Kita harus taat berdoa kepada Tuhan. Ya. Lalu kalau kita sudah taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percayalah apapun yang kita hadapi, kita mampu melaluinya karena bersama-sama dengan Tuhan. Terutama pada saat ini karena corona ini, mari bersama-sama kita berdoa. Walaupun anak-anak sekolah minggu, pasti tetap bisa berdoa loh. Bukan hanya orang tua yang berdoa untuk corona supaya cepat berlalu dari bangsa kita. Anak-anak sekolah minggu juga ya. Jadi dasar keberanian kita harus terutama taat kepada Tuhan. Kalau kita sudah taat kepada Tuhan, beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kita sehingga apapun yang kita hadapi mampu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau disuruh mimpin doa di rumah, jangan menolak dong. Jangan bilang, jangan aku masih kecil. Jangan aku lah, ada abang, ada kakak. Gak boleh. Seperti contoh si Daud yang masih kecil. Mungkin kalau kita melihat gambar Daud ini ya, masih kecil. Makanya dibilang si Goliat, emang kamu siapa anak kecil datang ke sini? Kamu masih kecil, gak mungkin kamu mampu melawan saya, kata si Goliat. Tapi karena Tuhan, si Daud yang taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, dia mampu mengalahkan si Goliat. Jadi walaupun kita masih kecil, jangan mau bercari-cari alasan untuk tidak mau berdoa. Ya, marilah senantiasa berdoa kepada Tuhan, taat mendengarkan firman Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan senantiasa Tuhan memberkati. Tetapi di samping taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Jangan melawan orang tua. Kalau taat kepada orang tua, berarti sudah termasuk taat kepada Tuhan. Taat kepada guru sekolah minggu, taat kepada guru di sekolah. Ya, jangan kalau disuruh malas-malasan. Ya, ini ada sedikit cerita ibu untuk menutup firman kita. Ada cerita ibu, ada seorang ibu. Ibu ini punya 2 anak. Ya, ketika dia mau bepergian, biasa ya, siapa yang mamanya kalau di rumah kalau udah mau pergi itu ada dulu tugas yang ditinggalkan. Ibu kayak gitu loh di rumah. Kalau ibu mau pergi, Kak nanti kerjain ini. Dek nanti kerjain ini. Mamanya yang di rumah juga gitu kan? Iya, semua mama kayak gitu ya. Iya, ketika si ibu ini tadi mau pergi, dia meninggalkan pesan kepada kedua anaknya. Dia memesan kepada si kakak, Kak nanti cuci piring, cuci kain, kamu nyetrika. Datang si kakak ini bilang, iya mak, katanya. Lalu dibilang lagi kepada si adik, Dek nanti kamu nyapu halaman ya. Datang si adik, apa jawabnya? Dia bukan menjawab iya mak, tapi dia bilang, aku terus.
sedikit aku terus. Setiap mama mau pergi aku terus. Tetapi sesudah mamanya pergi, ibu mau tanya, kalian tahu lanjutan ceritanya enggak? Ya dengarkan ya. Sesudah mamanya pergi, apa yang dilakukan si kakak tadi? Si kakak langsung main HP di kamar. Ya, nonton game. Yo, nonton YouTube. Apa yang dikerjakan, apa yang disuruh mamanya tidak dilaksanakan. Tapi datang si adik. Tadi apa jawab si adik? Nggak mau aku terus, katanya kan. Tetapi sesudah mamanya pergi, dia dengan tekun melakukan tugas itu, dikerjainya semua. Nah, sekarang siapa yang taat adik-adik? Si kakak atau si adik? Otomatis si adik dong. Walaupun dia menjawabnya tidak, tapi dia melakukan. Jangan kita jawab orang tua kita atau guru di sekolah. Misalnya, ini tugas dari halaman sekian-sekian. Iya bu, tapi nyatanya tidak dikerjain. Itu namanya tidak taat. Taat di dalam mulut, tetapi hatinya tidak. Sama aja bohong, dosa loh. Nah, tapi kalau kita bilang, kita menjawab tidak atau bilang ya seperti si adik tadi, aku terus, tapi dikerjakan, itulah namanya anak yang taat. Jadi ibu berharap jadilah menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, taat kepada guru sekolah minggu, terutama taat kepada Tuhan, supaya anak-anak terus semakin diberkati oleh Tuhan. Itulah cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Baiklah adik-adik, kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Nanti di akhir doa ibu, kita sama-sama doa Bapak kami, lalu kita nyanyikan Bapak terima kasih. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu, Kau meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, terutama anak-anak kami yang mendengarkan. Biarlah anak-anak kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di masa usia mereka yang masih dini. Mampukan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan, taat kepada orang tua, terutama taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Saat teduh. Ya, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.